Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmatia dengan NIM 2410128220007, kelas A1, mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan definisi ilmu politik secara etimologi dan terminologi, serta bagaimana konsep tersebut berkembang sampai sekarang. Jawaban saya adalah, secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah politika, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan kota atau negara, dan merujuk pada pengaturan, tata pemerintah, dan pengelolaan urusan publik. Secara terminologi, ilmu politik dapat didefinisikan sebagai studi tentang kekuasaan, otoritas, dan perilaku politik dalam satu masyarakat. Mencakup analisis tentang pembuatan kebijakan, struktur pemerintah, hubungan internasional, serta partisipasi rakyat pada proses publik. Seiringnya berjalannya waktu, konsep ilmu politik telah berkembang dengan pesat, di mana para ilmuwan sosial mulai mengintegrasikan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi, serta memanfaatkan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk memahami dinamika politik yang semakin kompleks di era modern dan globalisasi, sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai isu-isu kekuasaan dan pemerintah saat ini. Sumber jawaban dari saya dapat adalah di jurnal Google Scholar. Penulisnya adalah Hidayah, tahun 2023, pengertian sumber dan dasar pendidikan Islam bahasa Indonesia, jurnal Asyaid, nomor 21-33. Soal yang kedua, mengapa konsep politik penting dalam kehidupan masyarakat? Berikan contoh penerapan konsep dasar politik dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, konsep politik sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar bagi cara-cara individu dan kelompok berinteraksi, membuat keputusan, dan mengelola sumber daya di dalam masyarakat. Pemikiran politik menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencakup penciptaan aturan, norma, dan proses yang membentuk bagaimana ekuitas dan keadilan dapat diterapkan, sehingga masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, konsep politik juga memperkuat identitas kolektif, membangun solidaritas, menggerakkan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pemikiran politik berperan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi permasalahan yang ada, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan umum, di mana masyarakat menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin. Kegiatan ini mencerminkan prinsip demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab. Selain itu, forum diskusi dan rapat desa untuk membahas isu-isu lokal juga merupakan bentuk praktik politik, di mana warga dapat menyampaikan pendapat dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Sumber yang saya dapat di jurnal Google Scholar berjudul DDA, Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, nomor 527-532. Soal ketiga, identifikasi konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah. Berikan contoh bagaimana konsep tersebut dapat diajarkan kepada siswa. Jawaban saya, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah menengah, beberapa konsep politik yang relevan meliputi demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan keberagaman masyarakat. Konsep demokrasi membekali siswa dengan pemahaman tentang sistem pemerintah dan pentingnya suara masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.
Sedangkan hak asasi manusia menekankan nilai-nilai universal yang harus dijunjung untuk melindungi individu dalam konteks sosial dan politik. Selain itu, partisipasi politik mengajak siswa untuk berperan aktif dalam proses politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga mereka menyadari tanggung jawab sebagai warga negara. Terakhir adalah pemahaman tentang keberagaman masyarakat, yaitu membantu siswa menghargai perbedaan budaya, etnis, dan pandangan politik, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Dengan mempelajari konsep-konsep ini, siswa diharapkan dapat berpikir kritis dan analisis serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi positif terhadap perubahan sosial. Contohnya, dalam pembelajaran IPS dapat diperkuat melalui beberapa kegiatan yang interaktif dan mendidik, seperti simulasi pemilihan umum di kelas untuk mengajarkan konsep demokrasi, di mana siswa berperan sebagai calon dan pemilih. Diskusi kelompok juga bisa mengenai studi kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat membedakan wawasan mendalam tentang isu-isu sosial. Sementara proyek komunitas yang melibatkan siswa dalam pengembangan isu lokal dapat meningkatkan partisipasi politik mereka. Selain itu, presentasi mengenai budaya dan tradisi masing-masing siswa akan membantu memperkenalkan keberagaman dan membangun rasa toleransi di antara rekan-rekan mereka. Jawaban saya dapat di Google Scholar dengan judul jurnal Nuryani Analipah Liriwati FY membangun pembelajaran IPS yang berkualitas di sekolah, jurnal pendidikan sosial dan pengabdian masyarakat nomor 30-34. Soal yang keempat, bandingkan antara konsep kekuasaan dan legitimasi dalam politik. Bagaimana kedua konsep ini berpengaruh dalam sistem pemerintah suatu negara? Jawaban saya, konsep kekuasaan dan legitimasi dalam politik saling terkait, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Kekuasaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku orang lain atau proses sosial. Sementara legitimasi berkaitan dengan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut, yang seringkali berangkat dari norma, nilai, dan dasar hukum yang diakui. Dalam sistem pemerintah suatu negara, kekuasaan yang tidak didukung oleh legitimasi cenderung menghadapi tantangan dan konflik, karena masyarakat tidak merasa terikat untuk mengikuti pemerintah dari pemegang kekuasaan yang dianggap tidak sah. Sebaliknya, kekuasaan yang sah atau legitimasi yang kuat dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial, sehingga memudahkan implementasi kebijakan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan dan efektivitas sebuah pemerintah sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan dan legitimasi yang dimiliki oleh pemimpin dan institusi negara. Jurnal yang saya dapat dari Google Scholar dengan judul Trinity ICE, Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi dalam Kajian Teori Politik, Politia Jurnal Politik Islam 1-18. Dan yang terakhir adalah soal yang kelima, bagaimana peran politik dalam pembentukan kebijakan publik yang terdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, dan berikan contoh konkret dalam konteks Indonesia. Jawaban saya, peran politik dalam membentuk kebijakan publik Indonesia sangat krusial, karena kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan keputusan pemerintah, tapi juga hasil dari berbagai kepentingan politik, ideologi, dan tekanan masyarakat. Dalam konteks sosial, politik berperan dalam penetapan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Dari sisi ekonomi, kebijakan fiskal atau moneter yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan dalam bidang pendidikan, keputusan untuk meningkatkan anggaran pendidikan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mencerminkan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas seluruh daerah, termasuk daerah terpencil. Contohnya, kebijakan desa mandiri yang mengizinkan desa untuk mengelola anggaran dan pengeluaran pendidikan mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai untuk kebutuhan dan karakteristik lokal. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi prioritas dan implementasi program yang berdampak luas
pada kehidupan masyarakat. Jurnal yang saya dapat adalah Google Scholar dengan judul Menulis Bakri, Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Jurnal Meddeck 1-13. Sekian hasil dari jawaban UTS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.